Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview buku Biofilik Design Part 1, chapter 1 sampai chapter 3. Kami beranggotakan pertama saya Afifah Inayatul Mutamimah dengan NIM 5514220036 sebagai moderator dan teman saya Andi Fitra Ramadhani Rashid dengan NIM 5514222042. Kemudian ada Amilatul Istiqosah Yasano 5514222044 dan terakhir Novianti Elem 5514222045. Selanjutnya, chapter pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu desain biofilik adalah yang pertama itu dimensi atribut biofilik. Next, next. Jemahkan pemahaman tentang ketertarikan manusia yang melekat untuk berafilisasi dengan sistem dan dengan proses alam yang dikenal sebagai biofilia. Namun, tujuan yang relatif mudah ini sangat sulit dicapai mengingat keterbatasan pemahaman kita tentang biologi, kecenderungan manusia untuk memberikan nilai pada alam, dan keterbatasan kemampuan kita untuk mentransfer pemahaman ini ke dalam pendekatan khusus untuk merancang lingkungan binaan. Next. Next. Biofilia dan kesejahteraan manusia. Seperti yang telah disebutkan, biofilia adalah kecenderungan bawaan manusia untuk berefalisasi dengan sistem dan proses alami, khususnya kehidupan dan fitur-fitur menyerupai kehidupan di lingkungan non-manusia. Kecenderungan ini menjadi bagian dari biologi karena terbukti berperan penting dalam meningkatkan kebugaran fisik, emosional, dan intelektual manusia selama perjalanan panjang evolusi manusia. Kemunculan pertanian skala besar, fabrikasi teknologi, produksi industri, rekayasa, dan kota modern selama sekitar 5.000 tahun terakhir merupakan sebagian kecil dari sejarah manusia, suatu periode yang belum menggantikan manfaat dari respon adaptif terhadap lingkungan yang sebagian besar alami. Sebagian besar kemampuan emosional, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan konstruktif, kita terus mencerminkan keterampilan dan bakat yang dipelajari dalam hubungan dekat dengan sistem dan proses alami yang tetap penting dalam kesehatan, pematangan, dan produktivitas manusia. Next. Selanjutnya, desain lingkungan restoratif dan biofilik. Pendekatan yang berlaku untuk desain lingkungan binaan perkotaan modern telah mendorong transformasi dan degradasi besar-besaran sistem alam dan meningkatnya keterpisahan manusia dari alam. Paradigma desain ini telah mengakibatkan konsumsi energi dan sumber daya yang tidak berkelanjutan, hilangnya keanekaragaman hayati yang besar, polusi dan kontaminasi kimia yang meluas, degradasi atmosfer, dan perubahan iklim yang luas dan keterangsingan manusia dari alam. Paradigma desain baru ini disebut sebagai desain lingkungan restoratif, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan pada strategi dampak rendah yang meminimalkan dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan alam, dan pendekatan desain dampak lingkungan positif atau biofilik yang mendorong kontak yang bermanfaat antara manusia dan alam dalam bangunan dan landscape modern. Next. Selanjutnya itu ada cahaya dan ruang. Elemen desain biofilik keempat cahaya dan ruang. Ada 12 atribut desain dari elemen ini, yaitu yang pertama ada cahaya alami. Atribut ini mencakup efek
cahaya alami seperti yang dijelaskan, serta mencakup spektrum warna penuh cahaya alami. Yang kedua, cahaya yang disaring dan disebarkan. Manfaat cahaya ini yaitu ditingkatkan dengan memodulasi cahaya alami, terutama dengan mengurangi efek silau. Yang ketiga, cahaya dan bayangan. Kontrak yang saling melengkapi antara ruang terang dan gelap dapat menghasilkan kepuasan yang signifikan baik pada bangunan maupun landscape. Yang keempat, cahaya yang dipantulkan. Desain pencahayaan seringkali ditingkatkan dengan cahaya yang dipantulkan dari permukaan seperti dinding berwarna terang, langit-langit, dan benda yang memantulkan seperti air. Yang kelima, kolam cahaya. Orang-orang sering tertarik masuk dalam melalui ruang interior karena adanya kolam cahaya yang saling terhubung. Kolam cahaya ini membantu pergerakan dan pencarian jalan dengan menyediakan bercak cahaya di area yang gelap atau tidak terlihat seperti hutan atau lorong. Yang keenam, ada cahaya hangat. Persepsi area yang terang benderang seringkali berupa pulau-pulau cahaya matahari yang termodulasi yang dikelilingi oleh ruang yang lebih gelap. Yang ketujuh, cahaya sebagai bentuk dan rupa. Cahaya sebagai bentuk dan rupa ini manipulasi cahaya alami dapat menciptakan bentuk-bentuk yang dinamis dan pahatan. Selanjutnya, ke lapangan. Orang lebih menyukai perasaan keterbukaan di lingkungan alami dan buatan, terutama ketika hal itu terjadi dalam hubungan komplementer dengan tempat perlindungan yang terlindungi di sekitarnya. Selanjutnya, variabilitas variabilitas spasi mendorong stimulasi emosional dan intelektual. Selanjutnya, ruang sebagai bentuk dan rupa. Ruang dapat dimanipulasi secara kreatif untuk menyampaikan bentuk dan rupa. Selanjutnya, harmoni spasial. Manipulasi ruang dalam lingkungan binaan cenderung paling efektif ketika memadukan cahaya, massa, dan skala dalam konteks terbatas. Yang terakhir, ruang dalam luar. Ruang interior yang menarik di lingkungan binaan seringkali tampak terhubung dengan lingkungan luar. Area ini juga menandai transisi alam dengan budaya. Selanjutnya, hubungan berbasis tempat. Elemen desain biofilik adalah hubungan berbasis keempat. Elemen ini mengacu pada keberhasilan perkawinan budaya dengan ekologi dalam konteks geografis. Hubungan orang dengan tempat mencerminkan kebutuhan manusia yang melekat untuk membangun kendali teritorial yang selama perjalanan panjang evolusi spesies kita memfasilitasi kendali atas sumber daya. Selanjutnya ada atribut antitesis yang terdiri dari yang pertama itu hubungan geografis dengan tempat, yang kedua hubungan historis dengan tempat, yang ketiga hubungan ekologis dengan tempat, yang keempat hubungan budaya dengan tempat, yang kelima material asli, yang keenam orientasi landscape, yang ketujuh fitur Nah, yang pertama ada fitur lingkungan. Pada gambar yang pertama ini yaitu kampus Jubilee Universitas Nottingham, Inggris. Nah, didesain oleh Hopkins Arsitek. Ini secara efektif menggabungkan air sebagai elemen yang memberikan pengalaman positif dan berdampak rendah. Misalnya pendinginan evaporatif. Gambar yang kedua itu ada segi empat hukum Universitas Magician. Yaitu dinding yang ditutupi tanaman memberikan integrasi yang menyenangkan dengan vegetasi di fasad bangunan. Yang kedua itu bentuk dan formulir alami. Gambar yang pertama itu patung berdaun oleh Ken Blomer, yaitu terminal bandara Ronald Reagan. Representasi metaforis alam ini memanfaatkan dengan baik kedekatan naluriah terhadap bentuk vegetatif. Gambar yang kedua itu gedung opera Sydney.
Bangunan ini secara dramatis memadukan bentuk burung dan layar dengan perairan pelabuhan. Yang keempat itu ada cahaya dan ruang. Pada gambar yang pertama itu ada lobi Hotel San Francisco. Lobi ini memadukan kualitas cahaya dan cahaya yang terpahat dengan ruang yang sangat organik. Gambar yang kedua, gedung gedung Genzmi. Ini bangunan ini yaitu bangunan kantor. Bangunan kantor ini secara inovatif memasukkan cahaya, air, dan tumbuhan ke dalam interior bangunan dalam yang konon menghasilkan peningkatan kenyamanan, moral, dan produktivitas pekerja. Yang kelima, hubungan berbasis tempat. Pada gambar yang kelima ini, gambar pertama itu pengembangan penggunaan lahan campuran Portland, Oregon. Penggunaan lahan gabungan untuk perumahan dan komersial di sepanjang tepi sungai yang telah dipugar dan ditanami kembali telah menciptakan rasa keterhubungan baru dengan tempat tersebut. Yang gambar kedua itu jembatan Bastille atau Promenade itu di Paris. Jalan hijau linier yang ditinggalkan ini terletak di bekas jalur kereta. Jalur kereta api telah merangsang aktivitas komersial dan sosial di bagian kota Paris ini. Yang terakhir, bagian 6 itu hubungan yang berkembang dengan alam. Gambar pertama itu adalah gambar falling water. Ini memiliki daya tarik yang kuat dari hunian ini sebagian mencerminkan prospek dan elemen perlindungan yang menonjol, serta hubungannya dengan lereng bukit dan aliran sungai yang di dekatnya. Gambar kedua itu Mont Saint-Michel di Prancis. Daya tarik abadi dari struktur ini sebagian besar dari kombinasi kuat antara keteraturan dan kompleksitas dengan latar belakang bukit dan laut yang dramatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dimensi kedua dalam desain biofilik yaitu desain berbasis tempat atau vernakular. Desain ini menekankan pentingnya hubungan antara bangunan, lanskap, budaya, dan ekologi lokal untuk menciptakan identitas dan ketertarikan yang mendalam dengan tempat. Ren Dubos menyoroti bahwa manusia secara alami mencari kepuasan indrawi, emosional, dan spiritual melalui harmoni antara tatanan tatanan alam dan manusia. Namun, dalam masyarakat modern, sering terjadi fenomena ketiadaan tempat, seperti yang dijelaskan Edward Trell, yaitu hilangnya identitas dan ketertarikan terhadap tempat yang melemahkan hubungan emosional manusia dengan lingkungannya. Wendell Berry menyatakan bahwa keterikatan pada tempat merupakan dasar penting bagi perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi modernitas cenderung mengabaikan nilai ini, yang seringkali berjuang pada penghancuran tempat. Meskipun modernitas membawa mobilitas tinggi, kebutuhan manusia terhadap rumah sebagai tempat yang memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis tetap esensial. Hal ini menyoroti pentingnya desain biofilik yang mengintegrasikan elemen-elemen seperti bentuk alami, pola dan proses alami, cahaya, ruang, serta hubungan manusia dengan tempat. Selanjutnya, klasifikasi elemen dan atribut desain biofilik. Desain biofilik mencakup lebih dari 70 atribut yang dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen utamanya. Elemen ini dirancang untuk menciptakan hubungan mendalam antara manusia dan alam. Elemen awal desain biofilik telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan desain modern dengan mempertimbangkan akar sejarahnya. Meskipun klasifikasi ini tidak sepenuhnya tuntas, elemen dan atributnya tetap digunakan untuk membangun kerangka kerja desain biofilik. Untuk fitur lingkungan, elemen desain biofilik pertama dan paling mendasar, elemen ini melibatkan penggunaan karakteristik alam yang nyata dan langsung, seperti bentuk, pola, dan proses alami untuk memperkuat hubungan manusia dengan alam. Fitur lingkungan mencakup 12 atribut utama yang menjadi dasar pengembangan desain biofilik. Atribut-atribut ini dirancang untuk menghadirkan kehadiran alam
dalam ruang binaan dan memperkaya pengalaman manusia dengan lingkungan sekitarnya. Desain restoratif lingkungan dan biofilik. Warna alami memiliki peran penting dalam evaluasi manusia, membantu menemukan sumber daya, mengidentifikasi bahaya, dan meningkatkan mobilitas. Warna-warna cerah seperti biru langit dan hijau sering menjadi daya tarik visual yang digunakan desainer. Selanjutnya, air. Air adalah kebutuhan mendasar manusia dan memberikan rasa tenang. Elemen air dalam desain menciptakan suasana yang menyegarkan, meningkatkan kualitas, dan menarik perhatian. Udara, ventilasi alami lebih disukai dibandingkan udara stagnan. Hal ini mencakup kualitas udara, gerakan, dan elemen sensorik lain seperti aroma dan rasa. Selanjutnya, cahaya matahari. Cahaya alami penting untuk kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas. Penempatan cahaya matahari dalam desain mencerminkan keinginan manusia akan sumber daya vital ini. Tumbuhan memenuhi berbagai kebutuhan manusia, mulai dari sumber makanan hingga estetika. Kehadiran tumbuhan dalam desain menambah kenyamanan dan rasa kedekatan dengan alam. Selanjutnya hewan, kehadiran hewan untuk representasi mereka dalam desain menciptakan rasa keterhubungan dengan alam. Hewan sering dihadirkan dalam bentuk literal atau metaforis. Selanjutnya desain restoratif lingkungan dan biofilik. Selanjutnya bahan alami, orang cenderung menyukai bahan alami seperti kayu atau batu dibandingkan bahan buatan. Pola dan tekstur alami memberikan rasa autentisitas dan daya tarik visual. Pemandangan dan panorama. Akses visual dan ke panorama luar yang alami dapat meningkatkan rasa nyaman. Perspektif yang baik membantu menciptakan harmoni dalam desain. Penghijauan fasad. Dinding hijau atau fasad dengan tanaman memikat perhatian dan memberikan kesan ekologis. Elemen ini seringkali digunakan untuk menciptakan hubungan antara bangunan dan alam sekitarnya. Geologi dan lanskap. Hubungan antara bangunan dan fitur geologi yang menonjol sering menjadi strategi desain yang efektif. Contohnya adalah arsitektur Prairie Style oleh Frank Lloyd Wright yang memanfaatkan hubungan paralel antara struktur bangunan dan lanskap. Desain ini tidak hanya beradaptasi dengan lanskap, tetapi juga menekankan harmoni tanpa mendominasi lingkungan. Selanjutnya, habitat dan ekosistem. Bangunan dan lanskap yang selaras dengan habitat dan ekosistem setempat cenderung lebih efektif dan disukai. Elemen seperti pohon, hutan, padang rumput, dan air menciptakan pengalaman ruang yang lebih alami, memberi kualitas seperti kenyamanan dan kesejahteraan. Selanjutnya api. Api juga diakui sebagai elemen yang menghadirkan tantangan sekaligus daya tarik. Ia melambangkan kehangatan, gerakan, dan ritual yang menyatukan manusia dalam berbagai aktivitas sosial, dari memasak hingga perayaan. Bentuk dan bentuk alami. Elemen kedua desain biofilik adalah bentuk dan rupa alami yang mencakup representasi dan simulasi elemen alam dalam desain. 11 atribut dikaitkan dengan elemen ini. 1. Motif botani. Bentuk, pola, dan tanaman digunakan sebagai inspirasi desain baik secara literal maupun metaforis. 2. Penyangga pohon dan kolom. Struktur alami seperti pohon sering digunakan untuk menciptakan ruang yang terasa stabil dan nyaman. 3. Motif hewan atau vertebrata. Kehadiran bentuk hewan sering digunakan untuk menciptakan elemen desain yang luas dan hidup. 4. Kerang dan spiral. Pola dari makhluk laut seperti kerang atau sarang digunakan sebagai inspirasi. 5. Bentuk telur dan tabung. Bentuk ini sering muncul dalam desain bangunan, memberikan kesan harmoni dan stabilitas. 6. Lingkungan kubah dan kubah. Struktur ini meniru bentuk alami seperti sarang dan kerang. 7. Bentuk yang menolak garis lurus. Garis-garis yang melengkung dan organik menggantikan bentuk sudut kaku untuk menciptakan estetika yang lebih alami. 8. Simulasi fitur alami. Atribut ini lebih menekankan kecenderungan untuk mensimulasikan fitur-fitur alami daripada sekedar menyalin bentuk aslinya. Ornamen dan dekorasi menggunakan pola alami seperti bentuk bunga atau daun yang mencerminkan fitur-fitur fungsional dari ekosistem. 9. Biomorfik merujuk pada bentuk arsitektur yang menyerupai struktur biologis atau makhluk hidup. Contoh desain biomorfik mencakup struktur seperti sarang lebah, kulit kerang, atau jaringan organik lainnya. Sering disebut
biomimikri. Biomimikri memanfaatkan prinsip adaptasi struktur dalam alam untuk menciptakan desain yang lebih efisien. 10. Geomorfologi. Mendesain bangunan dengan pola atau geometri yang meniru bentuk lanskap atau struktur geologi seperti bukit atau gunung, mengintegrasikan desain dengan lingkungan fisik untuk harmoni visual dan fungsional. 11. Biomimikri atau biomimetik. Pendekatan desain yang meniru pola dan proses alami, fokus pada efisiensi dan adaptasi yang ditemukan di alam, seperti cara kerang atau jaring laba-laba. Elemen desain biofilik ini menggarisbawahi pentingnya menggabungkan pola-pola dan proses alami ke dalam desain. Beberapa atribut penting meliputi variabilitas sensorik. Manusia secara alami merespons rangsangan sensorik variatif seperti cahaya, suara, tekstur, dan aroma. Lingkungan desain yang kaya sensorik mendukung kesejahteraan emosional dan fisik. Sebenarnya kekayaan informasi dunia alam yang memberikan kekayaan informasi yang merangsang kecerdasan manusia. Pola dan detail alami dapat meningkatkan pengalaman estetik dan fungsi kognitif. Sebenarnya usia, perubahan, dan patina waktu. Perubahan dalam elemen alami seperti efek cuaca atau pelapukan menambah karakter pada material desain. Patina waktu memberikan kesan historis dan otentik. Pertumbuhan dan pembangunan. Perkembangan seperti pelabuhan alamnya mencerminkan karakter dinamis. Proses pertumbuhan pada elemen desain dapat memberikan rasa progresif dan organik. Selanjutnya, titik fokus pusat kemudahan navigasi sering dicapai dengan elemen visual utama yang menarik perhatian. Desain yang berhasil memberikan fokus yang terorganisasi secara efektif, membantu pengguna merasa terarah. Selanjutnya, pola yang utuh. Kombinasi elemen buatan dan alami harus harmonis untuk menciptakan pengalaman yang terintegrasi. Ini membantu menciptakan kenyamanan dan rasa pengendalian. Ruang terbatas. Orang cenderung menghargai ruang yang didefinisikan dengan jelas seperti area kecil yang melindungi. Ruang ini memberikan rasa privasi dan perlindungan psikologis. Ruang transisi, lorong-lorong atau jembatan yang menghubungkan ruang-ruang dapat memperkaya pengalaman transisi. Ruang transisi ini penting untuk menciptakan rasa hubungan antar area. Sebenarnya rangkaian dan rantai yang terkait. Ruang-ruang saling berhubung menciptakan integrasi keseluruhan. Hal ini mendorong pengalaman yang saling melengkapi. Integrasi bagian ke dalam keseluruhan. Desain biofilik berhasil jika tiap bagian menyatu dalam satu kesatuan yang harmonis, mendukung rasa keteraturan. Kontras yang saling melengkapi, kombinasi elemen yang berlawanan seperti terang dan gelap atau tinggi dan rendah menghasilkan dinamika yang menarik. Kontras ini membantu menciptakan struktur dan hierarki visual. Keseimbangan dan ketegangan dinamis. Desain sering memasukkan elemen statis dan dinamis untuk menciptakan kreativitas dan energi dalam ruang. Perpaduan ini harus mencerminkan harmoni. Prak- Fraktal, pola alami seperti cabang pohon sering digunakan untuk menciptakan visualisasi kompleks yang tetap teratur. Fraktal ini memberi struktur dan hubungan di seluruh desain. Rasio dan skala, elemen alam seperti hierarki bentuk digunakan untuk menciptakan keseimbangan skala. Rasio geometri sering digunakan untuk memberikan harmoni visual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 2, sifat alami manusia. Selama 20 tahun terakhir, 4 disiplin ilmu di wilayah perbatasan telah berkembang secara dramatis dalam ilmu pengetahuan alam, atau lebih tepatnya dalam ilmu biologi yang menjembatani domain perantara ini. Dari sisi biologi, disiplin ilmu ini meliputi sifat saraf kognitif, genetika perilaku, biologi, evolusioner, dan ilmu lingkungan. Dari sisi sosial, disiplin ilmu yang menjembatani termasuk psikologi kognitif dan antropologi biologi. Pada tingkat yang lebih tinggi, psikologi kognitif dan antropologi biologi menjadi selaras dengan biologi. Pada kenyataannya, mereka menyatu dengan disiplinnya dalam penjelasan sebab akibat. Sifat manusia bukanlah genom yang mengaturnya. Sifat manusia bukanlah budaya universal seperti tabu incest dan ritus peralihan
yang merupakan produk dari sifat manusia. Sebaliknya, sifat manusia adalah kolektivitas aturan epigenetik teraturan yang diwariskan dari perkembangan mental. Aturan-aturan ini adalah bias genetik dalam cara indera kita memandang dunia, kode simbolis yang kita gunakan untuk merepresentasikan dunia, pilihan-pilihan yang kita buka untuk diri kita sendiri, dan respons yang kita anggap paling mudah dan paling bermanfaat dengan cara yang mulai menjadi fokus pada tingkat fisiologis dan bahkan dalam beberapa kasus pada tingkat genetik, aturan epigenetik mengubah cara kita melihat dan mengklasifikasikan warna secara linguistik. Mereka menyebabkan kita mengevaluasi estetika desain artistik menurut bentuk abstrak dasar dan tingkat kerumitannya. Aturan-aturan ini membuat kita memiliki ketakutan dan fobia terhadap bahaya di lingkungan seperti ular dan ketinggian, berkomunikasi dengan ekspresi wajah dan bentuk bahasa tubuh tertentu, menjalin ikatan dengan bayi, menjalin ikatan konjugasi, dan seterusnya di berbagai kategori perilaku dan pemikiran. Sebagian besar aturan epigenetik terbukti sangat kuno, berasal dari jutaan tahun yang lalu pada nenek moyang mamalia. Yang lainnya, seperti tahapan perkembangan bahasa, merupakan keunikan manusia dan mungkin baru berusia ratusan ribu tahun. Sebagai contoh aturan epigenetik, pertimbangan naluri untuk menghindari incest, elemen kuncinya adalah efek Westermarck yang dinamai sesuai nama Edward Westermarck, antropolog Finlandia yang menemukan seabad yang lalu, ketika dua orang hidup dalam kedekatan rumah tangga selama 30 bulan pertama dalam kehidupan salah satu dari mereka, keduanya menjadi tidak peka terhadap ketertarikan seksual yang erat dan ikatan sifat dasar manusia 23 ing. Efek Westermarck telah didokumentasikan dengan sangat baik dalam studi antropologi, meskipun resep genetik dan mekanisme neurobiologis yang mendasarinya masih pelajari. Next, keberadaan efek Westermarck secara langsung bertentangan dengan teori Freud yang lebih dikenal luas tentang penghindaran incest. Freud berpendapat bahwa anggota keluarga yang sama memiliki hasrat terhadap satu sama lain, sehingga masyarakat perlu menciptakan tabu incest untuk menghindari kerusakan sosial yang akan terjadi jika hubungan seks dalam keluarga diperbolehkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, artinya tabu incest muncul secara alami sebagai hasil dari respons yang dimediasi oleh aturan epigenetik yang diwariskan secara relatif sederhana. Aturan epigenetik tersebut adalah efek Westermarck. Keuntungan adaptif dari efek Westermarck tentu saja adalah mengurangi depresi perkawinan sedara dan produksi anak yang mati atau cacat. Tekanan tanpa henti itu hampir pasti muncul melalui evolusi melalui seleksi alam. Di ranah lain yang sama sekali berbeda, pertimbangan dasar penilaian estetika, pemantauan neurobiologis, khususnya pengukuran redaman gelombang alfa selama presentasi desain abstrak, telah menunjukkan bahwa otak paling terangsang oleh pola yang memiliki redundasi elemen sebesar 20%, atau dengan kata lain jumlah kerumitan yang ditentukan dalam labirin sederhana atau dua putaran spiral logaritmik atau salib asimetris. Mungkin suatu kebetulan bahwa properti yang sama dimiliki oleh banyak seni dalam friezes, grillwork, kolophon, logograf, dan desain bendera. Hal ini muncul lagi dalam mesin terbang Mesir kuno dan Mesoamerika serta piktograf modern, bahasa-bahasa Asia. Semua ini bukanlah bukti dan ide ini masih membutuhkan lebih banyak pengujian, tetapi sifat universal dan efeknya yang dominan harus dianggap sangat sugestif. Untuk mengambil pendekatan yang sama namun dengan arah yang berbeda, saya juga ingin menyebutkan biofilia, afiliasi bawaan yang dicari orang dengan organisme lain dan terutama dengan dunia alami, sebuah konsep yang telah dikembangkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika diberi kebebasan penuh untuk memilih lokasi rumah atau kantor mereka, orang akan tertarik pada lingkungan yang menggabungkan tiga fitur yang secara intuitif dipahami oleh para arsitek lanskap dan pengusaha real estate. Orang ingin berada di ketinggian sambil memandang ke bawah. Mereka lebih menyukai medan terbuka seperti padang rumput dengan pepohonan dan semak belukar yang tersebar. Dan mereka ingin berada di dekat perairan seperti sungai atau danau, meskipun semua elemen ini murni estetika dan bukan fungsional. Mereka akan membayar mahal untuk mendapatkan pemandangan ini.
Mereka mencari dua elemen lain yang saling terkait. Mereka menginginkan tempat peristirahatan untuk tinggal dan prospek daerah yang subur untuk mencari makan. Dan dalam prospek tersebut, mereka menyukai hewan-hewan besar yang jauh dan tersebar serta pepohonan dengan cabang-cabang yang rendah dan hampir horizontal. Manusia ingin berada di lingkungan tempat spesies kita berevolusi selama jutaan tahun, yaitu tersembunyi di dalam hutan belukar atau di dinding batu, melihat ke sabana dan hutan transisi di akasia dan pohon-pohon dominan serupa di lingkungan Afrika. Poin utamanya adalah bahwa evolusi genetik dan evolusi budaya saling terkait erat, dan kita baru mulai mendapatkan secercah gambaran tentang sifat dari proses ini. Kita tahu bahwa evolusi budaya dibentuk secara substansial oleh biologi, dan evolusi biologis otak, terutama neokorteks, telah terjadi dalam konteks sosial. Namun, prinsip-prinsip dan rinciannya merupakan tantangan besar dalam disiplin ilmu yang muncul di daerah perbatasan yang dimaksud. Koevolusi gen budaya adalah masalah utama dari ilmu-ilmu sosial dan sebagian besar ilmu-ilmu humaniora, dan ini adalah salah satu masalah besar yang masih tersisa dari ilmu-ilmu alam. Memecahkannya adalah cara yang jelas untuk menyatukan cabang-cabang ilmu tersebut. Para pengkritik berpendapat bahwa dua jurang pemisah yang harus dilalui di wilayah perbatasan antara ilmu pengetahuan alam di satu sisi dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di sisi lain, yakni gen otak dan otak ke budaya terlalu lebar dan kompleks untuk dikuasai. Selain itu, dalam pandangan ini ada sifat-sifat yang muncul dan yang tidak dapat direduksi. Mungkin kritik berlanjut, mereka bahkan mencerminkan epistemologi yang terpisah. Para ahli biologi, ilmuwan sosial, dan sarjana humaniora dengan bertemu dengan disiplin-disiplin ilmu di perbatasan telah mulai menemukan semakin banyak aturan-aturan epigenetik seperti yang telah diilustrasikan dan dispekulasikan. Sifat alamiah manusia dari agenda pencerahan, jika Anda lebih suka, adalah bahwa pada akhirnya kita tampaknya telah memperoleh sarana untuk membangun kebenaran dan kesatuan pengetahuan yang mendasar atau untuk membuang ide tersebut. Cabang-cabang pembelajaran yang besar tampaknya ditakdirkan untuk bertema dengan cara ini, dan jika demikian, ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang hanya terjadi sekali. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa jika diberi pilihan, orang ingin menghadirkan keindahan dan harmoni alam dalam pandangannya. Jika arsitektur dan desain akan menjadi ilmu pengetahuan dan juga seni, itu akan melalui beasiswa seperti yang dicontohkan oleh kontribusi untuk desain biofilik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah chapter 3, tempat yang baik untuk menetap, biomimikri, biofilia, dan kembalinya inspirasi alam dalam arsitektur. Biomimikri adalah tindakan belajar dari alam, meminjam desain dan strategi yang telah berfungsi selama miliaran tahun. Peniruan sadar terhadap kejeniusan kehidupan ini merupakan bagian alami dari biofilia. E.O. Wilson mendefinisikan sebagai kecenderungan bawaan kita untuk fokus pada kehidupan dan proses yang menyerupai kehidupan, serta untuk terhubung dengan bentuk-bentuk kehidupan lainnya. Selanjutnya fokus pada fungsi. Biomimikri bukanlah gaya bangunan, juga bukan produk desain yang dapat dikenali secara visual. Ia lebih merupakan sebuah proses desain melalui cara mencari solusi di mana sang perancang mendefinisikan tantangan secara fungsional, fleksibilitas, kekuatan di dalam tekanan, ketahanan terhadap angin, perlindungan suara, pendinginan, pemanasan, dan lain-lain. Fokus pada fungsi ini menunjukkan perbedaan utama antara bangunan yang meniru alam untuk terlihat seperti alam demi tujuan dekoratif atau simbolis, dan bangunan yang meniru alam untuk berfungsi seperti alam guna meningkatkan kinerja fungsional. Selanjutnya, bangunan biomimetik adalah chimera. Meskipun hingga kini belum ada bangunan yang sepenuhnya terinspirasi oleh alam, beberapa di antaranya telah mengadopsi fitur-fitur yang berasal dari makhluk hidup. Menara Eiffel misalnya, dirancang dengan mengambil inspirasi dari struktur tulang paha manusia yang sangat efisien dalam menangani tekanan yang tidak merata. Arsitek yang terinspirasi oleh alam tidak harus bergantung pada gagasan dari satu organisme saja. Sebaliknya, mereka dapat menciptakan sebuah chimera, yakni perpaduan berbagai konsep biologis mengadopsi cara tumbuhan dalam mengumpulkan cahaya matahari, meniru mekanisme evolusi termal pada mamalia, mengadopsi bentuk tubuh ikan yang aerodinamis, serta mengambil inspirasi dari mikroorganisme dalam proses pemurnian. Selanjutnya, elemen desain biofilik yang terinspirasi oleh alam.
Elemen-elemen biofilik yang dapat mendukung hal ini meliputi bentuk organik yang terinspirasi dari alam, pencahayaan dan ventilasi alami, pola perubahan yang mengikuti ritme alam, serta integrasi spesies tumbuhan dan hewan asli dalam desain bangunan. Contohnya adalah kubah geodesik. Kubah geodesik adalah rancangan Buckminster Fuller, seperti kubah Export Center yang terlihat di sini, mengadopsi prinsip-prinsip struktural yang ditemukan di alam pada berbagai skala, mulai dari molekul C60 hingga kerangka radiolaria. Penerapan elemen ini dimungkinkan oleh berbagai teknologi bangunan seperti material struktur, jendela, skylight, cat, dekorasi, dan infrastruktur taman. Selanjutnya, bentuk dan struktur organik. Bangunan biomimetik mungkin tampak serupa dengan bangunan konvensional jika dilihat dari kejauhan. Namun, jika diamati lebih dekat, bentuk dan strukturnya mencerminkan inspirasi dari prinsip-prinsip alam. Permukaannya dapat dirancang berlipat seperti kaktus barrel untuk menciptakan efek peneduh alami, atau keseluruhan bentuk bangunan dapat melengkung secara anggun agar angin mengalir dengan lancar di sepanjang permukaannya, meniru desain aerodinamis lumba-lumba. Atapnya mungkin mengadopsi bentuk daun hutan hujan dengan serangkaian drip tips untuk mengoptimalkan pengumpulan air hujan. Seperti prinsip keseimbangan cabang pohon yang menjorok keluar, ketahanan tulang punggung desain tegangan hidrolik pada tulang kulit cacing tanah, atau kekokohan rangka sayap capung. Struktur berbasis membran juga dapat menjadi lebih ringan dengan penerapan prinsip tensegrity. Selanjutnya adalah pencahayaan alami. Beberapa organisme telah mengembangkan mekanisme alami untuk menyalurkan cahaya ke area gelap, yang kini menginspirasi teknologi pencahayaan dalam arsitektur. Venus Flower Basket, sejenis spons laut, memiliki filamen yang dapat menyalurkan cahaya seperti serat optik, tetapi lebih fleksibel dan tidak mudah patah. Para ilmuwan berupaya menirunya untuk menciptakan serat optik yang dapat membelokkan cahaya tanpa kehilangan daya pencar. Selain itu, jendela dan atap skylight masa depan dapat diproduksi dengan teknik berbasis silikat yang terinspirasi dari diatom dan spons laut, memungkinkan kristalisasi langsung di lokasi pembangunan. Inovasi lain adalah penggunaan sel surya berbasis pewarna, dye-sensitized solar cells. Selanjutnya adalah ventilasi alami. Gundukan rayap berfungsi sebagai ventilasi alami dan termoregulasi alami bagi koloninya. Menurut J. Scott Turner dalam The Extant Organism tahun 2000, gundukan ini berperan seperti paru-paru raksasa yang membantu mengatur suhu dan kelembapan. Meskipun terlihat besar di permukaan, bagian utama kota rayap sebenarnya berada di bawah tanah, termasuk area pertumbuhan jamur sebagai sumber makanan. Untuk menjaga suhu ideal, rayap membangun terowongan yang mengalirkan udara dari permukaan ke ruang lumpur yang sejuk. Udara panas kemudian naik melalui tempat tinggal rayap dan keluar melalui efek cerobon serta venturi. Ketika arsitek Mick Pierce dan insinyur dari of Arab and Partners ingin membangun gedung dan dengan ventilasi alami di Harare, Zimbabwe, mereka mengambil inspirasi dari rayap pembangunan gundukan lokal. Selanjutnya, suara alam dan keheningan yang cukup untuk mendengar. Polusi suara dari kipas pada berbagai perangkat menghalangi kita mendengar suara alam. J. Harman meneliti bagaimana alam mengelola aliran udara dan menemukan bahwa spiral logaritmik yang muncul dalam berbagai fenomena alam dapat mengurangi gesekan. Perusahaannya, Peck Scientific, meniru pola alami ini untuk menciptakan kipas, impeller, dan baling-baling yang lebih efisien dan senyap. Palet warna yang berubah. Warna struktural adalah teknik alami yang menciptakan warna tanpa pigmen, seperti yang terlihat pada merak, kupu-kupu, dan kumbang. Warna ini dihasilkan dari struktur berlapis, berpori, atau beralur yang membelokkan dan memantulkan cahaya, sehingga lebih cerah dan tidak pernah pudar. Jika diterapkan dalam desain interior, warna ini dapat menghidupkan kembali lingkungan yang lebih dinamis dan alami, menggantikan warna statis yang umum digunakan saat ini. Warna struktural dapat menciptakan interior yang lebih biofilik dengan menyesuaikan warna sesuai perubahan cahaya alami. Desainer David Oki menunjukkan bagaimana karpet dengan warna struktural dapat berubah nuansa sepanjang hari. Membawa ekosistem yang berfungsi ke dalam ruangan. Hutan mengajarkan bahwa kehidupan bekerja secara kolektif untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan meniru ekosistem alami, manusia dapat menghadirkan fungsi serupa dalam bangunan, seperti penyaringan air, pemurnian udara, dan pengelolaan limbah. John Todd telah mengembangkan mesin ekologis yang meniru ekosistem rawa untuk memurnikan air, serta menciptakan rakit restoratif guna membersihkan kanal yang tercemar.
Biolytics menciptakan sistem septik yang meniru ekosistem tanah riparian menggunakan organisme tanah lokal untuk membentuk lapisan humus sebagai filter. Selanjutnya adalah penataan landscape yang meniru dan memulihkan fungsi landscape. Desain landscape biofilik dapat membantu mengatasi dampak perubahan iklim dengan menciptakan koridor hijau yang memungkinkan migrasi organisme dan mengurangi fragmentasi ekosistem akibat urbanisasi. Lanskap buatan perlu meniru ekosistem alami agar dapat mengembalikan fungsi lingkungan seperti penyimpanan air dan pemurnian udara. Australia telah menerapkan program mimikri ekosistem untuk mengatasi salinisasi tanah dengan mengembalikan pola vegetasi asli yang tidak hanya memperbaiki kualitas tanah tetapi juga mendekatkan masyarakat dengan lingkungan alaminya. Selanjutnya, taman inspirasi biologis. Lingkungan yang baik dapat menginspirasi desain yang lebih baik. Jika desainer memiliki akses ke taman yang menunjukkan prinsip-prinsip biomimikri, seperti efek daun teratai dalam cat atau daya rekat kaki tokek, mereka dapat menemukan solusi inovatif. Pengalaman langsung di alam memengaruhi cara seseorang merancang, seperti desain yang lebih kompleks di hutan atau lebih efisien di gurun. Dengan membawa alam ke dalam arsitektur dan desain, kita tidak hanya belajar tentang organisme, tetapi juga belajar dari mereka, menciptakan bangunan yang lebih hidup dan selaras dengan lingkungan. Selanjutnya adalah menghadirkan kebijaksanaan alam ke dalam proses pembangunan. Membangun bangunan biomimetik tidak hanya sekedar menerapkan produk ramah lingkungan, tetapi juga memerlukan pendekatan arsitektur yang meniru strategi alam. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisme memenuhi kebutuhannya dan berkembang dalam lingkungannya. Biomimikri bukan sekedar meniru bentuk, tetapi juga proses dan interaksi dalam ekosistemnya. Untuk menciptakan bangunan yang biomimetik dan berkelanjutan, perlu diterapkan beberapa tradisi baru dalam proses desain. Pertama, survei fungsional, mempelajari bagaimana organisme setempat beradaptasi dengan lingkungan untuk menginspirasi desain yang sesuai dengan ekosistem. Kedua, ahli biologi dalam tim desain, mengundang ahli biologi untuk memberikan wawasan tentang solusi alam terhadap tantangan teknik. Ketiga adalah filter biologis dalam keputusan desain, menggunakan prinsip seleksi alam untuk memastikan desain yang mendukung kehidupan dan keberlanjutan. Keempat adalah kredit inovasi biomimetik, memberikan insentif dalam sistem penilaian bangunan untuk mendorong desain yang meniru strategi alam. Dan terakhir adalah siklus ucapan terima kasih, mengalokasikan sebagian keuntungan untuk konservasi habitat organisme yang menginspirasi inovasi. Pendekatan ini memastikan bahwa desain bangunan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi alam dan manusia. Dapatkah biomimikri membawa kita kembali ke rumah? Manusia memiliki kemampuan untuk merestorasi bumi dan menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan meniru strategi alam, kita dapat merancang bangunan yang selaras dengan ekosistem. Ketertarikan alami terhadap bentuk dan fungsi di alam seperti yang terlihat dalam desain Frank Lloyd Wright menunjukkan bahwa keindahan sejati terletak pada keselarasan dengan alam. Kita telah lama menjadi biomimik dan biofilik tanpa menyadarinya. Dengan membawa kembali kehidupan ke kota dan menjadikan alam sebagai guru, kita dapat membangun tempat tinggal yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga mendukung keseimbangan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.